Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La haula wa quwwata Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaikum ibadatal haji wal umrati syi'arun bin sya'airillah. Man ahyahuma fa innahuma min taqwil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal habibuhu wa khaliluhu wa safiyyu wan nabiyyuh. Allahumma salli wa sallim ala abdik wa rasulik sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Jami' Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat syahadat, nikmat panjang umur, ketetapan iman dan Islam, taufik dan hidayah, sehingga Allah memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami' Nurul Jannah guna melaksanakan solat Jumat sekaligus meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harapan dan iringin doa, mudah-mudahan kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya, dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, dikumpulkan di dalam surganya bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah masuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan persiapan daripada kaum muslimin dan muslimat yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, dan memenuhi syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjurkan pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qur'an, "Inna awwala baitin hudal lin-nasi bakkatan mubarakatan hudal lil alamin
fihi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim wa man dalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 95. Sesungguhnya sarana ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia berada di kota Mekah yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, ada tanda-tanda di situ, ada sisa telapak kaki Nabiullah Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan haji. Barang siapa yang mengingkari haji, sungguhnya Allah Ta'ala maha kaya atas semesta alam ini. Setiap manusia mempunyai angan dan cita-cita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat. Diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah dengan mengucapkan kalimatul talbiyah, memakai pakaian putih sebah berjahit, tidak berjahit. Mereka tawaf di Baitullah, lari-lari kecil dari Bukit Shafah dan Marwah, melempar Jumratul Aqabah, bermalam di Mina. Itulah ritual di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Semua manusia berangan-angan ingin i'tikaf, ingin melaksanakan solat di Baitullah, bisa mencium Hajar Aswad. Itulah harapan bagi kita dengan mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, innal hamda wa ni'mata wa laka wal muluk la syarika labaik. Itulah angan-angan kita sebelum kita akhir hidup kita, sebelum kita tutup mata kita. Kita ingin lihat Baitullah, kita ingin berziarah kuburan Nabi besar Muhammad SAW, bisa melaksanakan solat di Raudhah, bisa mengucapkan kalimat langsung di Raudhah, di kuburan bagi Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Salamu alayka ya Nabiullah, Salamu alayka ya Rasulullah, Salamu alayka ya Habibullah, Salamu alayka ya Nabiullah. Itulah ritual penyempurnaan dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Rawi Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan ganjarannya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penantapkan niat kita. Andai kata ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, biaya, rezeki, bahkan lebih daripada cukup, segeralah tunaikan melaksanakan ibadah haji. Sebab kita enggak tahu apa yang terjadi hari esok. Bisa jadi sekarang kita dalam keadaan sehat, bisa jadi suatu saat kita dalam keadaan sakit. Sekarang kita dalam gembira, kekayaan yang kita miliki, suatu saat kita akan bersedih, kita pun akan jadi miskin. Sekarang kita bisa menghembus udara yang begitu segar, bisa menatap anak dan istri kita, kumpul dengan keluarga, sahabat dan rekan dan tetangga. Bisa jadi esok hari kita terpujur kaku dan akan disolatkan dan akan dikuburkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ta'azzalul hajj fa innahu la yadri ma yu'radu lahu. Rahu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Segeralah kalian melaksanakan ibadah haji, sebab tiada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Jika Allah Ta'ala tidak mentakdirkan pada tahun ini kita melaksanakan ibadah haji, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan kurban, memberikan hewan kurban, ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita berbagi, menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim, menghidupkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan para nabi dan rasul. Pertama kali melaksanakan kurban adalah putra dan putri Nabiullah Adam, cerita Qabil dan Habil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallaha ala ma razaqahum bahimati wal an'am fa ilakum ilahu wahid falahu aslimu wa basyir mukhbitin. Setiap umat telah kami perintahkan mereka untuk berkorban agar mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa taala atas rezeki ternak yang telah Allah berikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, hendaknya kalian berserah diri hanya kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang taat, yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala memberikan keluasan rezeki bagi kita, hendaknya selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berbagi kepada sanak saudara kita. Tahun-tahun kemarin kita sering diperhatikan oleh pengurus masjid, RT dan RW sekitar tempat kita. Mereka berbagi, memberikan hewan kurban yang diberikan amanah kepada donatur-donatur daripada jamaah kita. Setiap tahun kita menikmatinya. Kala kita menikmati dari hewan kurban yang diberikan ketika kita niat untuk berkorban. Tahun ini kita niatkan untuk berkorban, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mau berkorban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, man wajada sa'atan walam yudahi fala yuaqrabanna musallana, Ibnu Majah wa Ahmad wa Nabi Hurairah. Di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki kemudian ia tidak berkorban, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Nabi sangat marah sekali kepada umatnya jika mereka tidak mau berkorban, jika mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat marah. Marah Nabi karena cinta kepada umatnya akan mendapatkan pahala anugerah yang besar berupa ganjaran, pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disyariatkan yang namanya berkorban, kemudian sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu? Qala Rasulullah SAW, hiya sunnatun abukum Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah? Qala likulli sya'ratin asl hasanah. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, kurban itu apa sih? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, kurban itu adalah pekerjaan baik yang pernah dikerjakan oleh datuk kamu Nabiullah Ibrahim. Ya Rasulullah, jika kami berkorban, apa yang kami dapatkan dari korban itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, likulli sya'ratin asru hasanah. Ketahuilah, orang yang berkorban itu adalah satu helai bulu yang nempel pada hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Bagaimana hewan kurban yang namanya dagingnya, tanduknya, tulangnya, hatinya, begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang mau berkorban. Bayangkan, yang namanya bulu yang nempel pada hewan tersebut tidak menjadi rebutan oleh kita, tidak ada nilainya di mata manusia, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu helai rambut adalah 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, bisa melaksanakan sunnah Nabiullah Ibrahim dan Nabi besar Muhammad SAW di dalam berkorban. Kabulkan hajat kami, mudahkan urusan dunia kami, tetapkan iman dan pendirian kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas saidin. Inna sana kalam kalamallahil malikal alam
Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa risal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.